Pemirsa, Kebun Marga Satwa Ragunan tidak hanya dikunjungi warga Jakarta, namun juga dipadati oleh pengunjung dari luar kota. Jurnalis iNews Anissa Rizkia melaporkan untuk Anda dalam informasi berikut ini. Masa libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata begitu ya. Ini bertepatan dengan masa libur sekolah. Nah, memang di tempat saya melaporkan yaitu di Taman Marga Satwa Ragunan ini didominasi oleh keluarga yang membawa buah hati mereka. Termasuk ini sepertinya ada rombongan anak-anak yang sedang berlibur di sini. Halo. Boleh diperkenalkan salah satu, namanya siapa nih? Nama aku Syifa. Nah, Syifa kesini sama siapa aja? Sama teman-teman. Kebetulan ini kakak kelas aku semua. Lagi libur sekolah, kenapa sih memilih berkunjung ke Ragunan? Karena mudah diakses, terus juga enak untuk jalan-jalan gitu. Terus juga kan banyak hewan-hewan nih, kita juga mau mengenal hewan-hewan lebih dekat lagi. Oh, yang paling menarik nih hewan apa nih yang sudah dikunjungi sama Syifa dan teman-teman? Aku tertarik sama pelikan karena bagus banget, bentuknya lucu. Oke. Nah, menurut kamu nih harga tiket yang dikenakan oleh pihak pengelola worth it nggak sih dengan fasilitas yang diberikan? Worth it banget karena dengan harga Rp4.000 ya kalau nggak salah, itu kita bisa include banyak hal dan banyak pengalaman yang ada di Ragunan ini. Oke. Ini kali pertama atau sudah sering sebelumnya kesini? Sudah sering, iya. Oke, balik lagi ke sini terus ya. Iya. Baik. Kalau begitu selamat menikmati hari liburnya bersama teman-teman. Tadi kayak lagi selfie-selfie, boleh dilanjut lagi ya. Oke. Itu tadi perbincangan saya bersama rombongan begitu ya. Ini mereka menikmati libur sekolahnya untuk berkunjung ke tempat kebun binatang, salah satunya yaitu di Taman Marga Satwa yang ada di Ragunan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Rizky Julianto, Jamie Jasin, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, geram dengan maraknya pungutan dan parkir liar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun ke jalan menertibkan langsung praktik tersebut. Penertiban dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan. Gerah dengan laporan masyarakat terkait pungutan dan parkir liar di wilayahnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan langsung mengambil tindakan. Bersama aparat terkait, Farhan turun ke jalan menertibkan praktik pungli dan parkir liar yang dikeluhkan warga itu. Saat penertiban, Wali Kota Farhan menemukan ratusan kendaraan motor terparkir di atas trotoar. Selain itu terdapat puluhan mobil yang juga terparkir di badan jalan di depan kantor pos Asia Afrika. Seluruh kendaraan yang melanggar aturan kemudian dihalau petugas ke kantong parkir resmi yang telah disediakan. Razia pungli dan parkir liar di Kota Kembang berawal dari peristiwa yang viral di media sosial. Seorang juru parkir meminta uang secara paksa kepada pengendara mobil di kawasan Braga. Sebelumnya pengendara telah memberikan uang sebesar Rp15.000, namun juru parkir itu kembali menagih uang sebesar Rp15.000. Saat diminta karcis resmi, ia tidak bisa menunjukkan. Pengemudian takut kemudian tancap gas, padahal Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menegaskan jika juru parkir tidak bisa memberikan karcis, maka tarif parkir akan digratiskan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Liburan Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen paling dinanti. Kota-kota wisata penuh, hotel padat, dan jalanan macet. Namun di balik ramainya liburan, ada sampah yang menumpuk hingga maraknya parkir liar. Momen liburan Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berlibur keluar kota. Kota-kota favorit dipenuhi dengan pelancong di setiap sudutnya. Yogyakarta, Bali, dan Surabaya dinobatkan sebagai destinasi wisata paling favorit untuk berlibur. Namun di tengah keramaian, wisatawan meninggalkan jejak-jejak sebelum mereka kembali pulang ke kota asal. Di kota Yogyakarta misalnya, puncak liburan membuat produksi sampah menyentuh 250 ton per hari. Bergeser ke pantai di Kabupaten Gunung Kidul, produksi sampah meningkat dari 2,1 ton per hari menjadi 5 ton per hari ketika libur panjang. Liburan tidak hanya soal keramaian dan foto indah. Data menunjukkan kejahatan yang melibatkan wisatawan turut meningkat. Kementerian Pariwisata mencatat keramaian liburan juga memicu masalah sosial. Dari pungutan dan parkir liar hingga ketegangan kecil akibat padatnya pengunjung di kota itu. Wisatawan harus memiliki kesadaran menjaga lingkungan dan keamanan saat berlibur di daerah lain agar yang tertinggal bukan hanya masalah, melainkan kenangan baik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Bandung masih menjadi tujuan favorit wisatawan dalam mengisi masa liburan sekolah. Bahkan penumpang bus wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros membludak. Ratusan wisatawan harus antre bisa naik bus wisata yang menjadi primadona kota Bandung. Bus wisata Bandros Bandung Tour on Bus masih jadi ikon wisata kota Bandung yang tak pernah sepi di saat liburan. Ratusan wisatawan mulai dari anak hingga lansia memadati shelter Bandros di kawasan Taman Alun-Alun, Jalan Dalem Kaum. Maka mereka rela antri berjam-jam hanya untuk bisa berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat bersejarah di kota Bandung. Tidak hanya warga Bandung Raya dan sekitarnya, tidak sedikit wisatawan dari luar daerah yang sengaja datang berlibur untuk bisa naik bus unik yang satu ini. Dinas Perhubungan Kota Bandung sendiri menyediakan 6 unit armada wisata Bandros, di mana setiap harinya dibatasi untuk 500 wisatawan. Namun tidak menutup kemungkinan disediakan armada tambahan jika pengunjung terus membludak. Bus dengan kapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Mulyono Vingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial yang menyatakan Bali sepi dari kunjungan wisatawan selama libur Nataru. Kabar itu pun dibantah oleh Gubernur Bali dan ia mengklaim wisatawan ke Bali saat ini cukup tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Pemerintah Provinsi Bali membantah kabar yang menyatakan situasi Pulau Dewata tersebut sepi kunjungan wisatawan. Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas menyatakan kabar tersebut merupakan kabar bohong. Koster menyampaikan data bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17.000 per hari ini. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan dari Januari hingga per 16 Desember 2025 mencapai 6,7 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan tahun lalu yang mencapai 6,3 juta orang. Koster pun yakin bahwa target kunjungan 7 juta orang tercapai hingga 31 Desember mendatang. Desember ini 16 Desember sudah mencapai 6,7 juta. 2024 6,3 juta. Naik kan? Targetnya kan 7 juta. 7 juta. Ini bakal naik ya. Masih ada sisa waktu lagi 2 minggu. Tradisinya di Nataru ini dari kapan, Pak? Apa? Berarti bohong kalau wisatawan sepi itu, Pak ya? Bohong. Wayan Koster juga menegaskan jumlah kunjungan wisatawan yang diklaim meningkatkan namun berbanding terbalik dengan tingkat hunian penginapan dinilai karena wisatawan asing mencari penginapan lewat aplikasi yang tidak membayar pajak kepada pemerintah. Koster juga menanggapi ramainya sopir pariwisata di Bali yang mengeluh sepi turis. Menurutnya hal tersebut karena cuaca buruk dan banjir sehingga wisatawan memilih tinggal di penginapan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Perhatian bagi Anda yang tengah berlibur untuk selalu memperhatikan peringatan dari petugas dan pengelola tempat wisata. Nekat melompat dari bangkai kapal Viking meski sudah diperingati, seorang wisatawan tewas di Pangandaran, Jawa Barat. Seorang wisatawan asal Tasikmalaya tewas setelah nekat meloncat dari bangkai kapal Viking di kawasan Pantai Pasir Putih, Pangandaran, Jawa Barat. Peristiwa naas ini terjadi pada Kamis pagi. Korban diduga nekat meloncat dari atas bangkai kapal Viking dengan ketinggian sekitar 5 meter. Naas saat meloncat, tubuh korban menghantam karang tajam di dasar laut dan terseret ke area baling-baling kapal. Menurut polisi, korban asal Tasik itu sempat diberi peringatan namun tidak diindahkan. Menyikapi kejadian tersebut, petugas memperketat pengawasan dan segera memasang rambu larangan di sekitar bangkai kapal Viking untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Volume kendaraan terpantau meningkat saat libur Natal kemarin. Korlantas Polri mencatat lebih dari 1,2 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta. Pantauan lalu lintas di hari Natal menunjukkan peningkatan volume kendaraan di jalan tol dan juga di jalan arteri. Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan, sebanyak 41,5% kendaraan telah keluar dari Jakarta.
Adapun Kakor Lantas menjelaskan, puncak arus mudik pertama telah terjadi pada 20 Desember kemarin dengan jumlah kendaraan mencapai 189.000 kendaraan. Sedangkan puncak arus mudik kedua terjadi malam hingga pagi tadi dengan angka yang lebih tinggi. Antrean truk ekspedisi di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten masih terjadi pasca perayaan Natal. Kantong-kantong parkir di dalam dermaga penuh membuat truk tertahan di jalur lingkar selatan. Antrean panjang kendaraan mengular hingga ke jalan-jalan di lingkar selatan. Polisi terpaksa menyekat jalan lingkar selatan agar tidak terjadi penumpukan. Antrean truk ini mengular hingga lebih dari 2 km. Sementara antrean juga berdampak kepada kemacetan bagi kendaraan wisata maupun juga kendaraan warga. Antrean kendaraan karena adanya penerapan delaying system atau penyekatan yang dilakukan oleh petugas agar lalu lintas dalam area Pelabuhan Ciwandan terkendali. Sementara itu, kawasan wisata Puncak juga kembali dipadati oleh ribuan kendaraan dari arah Jakarta. Bahkan, peningkatan volume kendaraan mengakibatkan antrean panjang mulai dari exit tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Momen liburan ini dimanfaatkan oleh warga dengan berlibur dan juga menikmati pemandangan alam di Puncak. Sejumlah titik rawan kemacetan yang harus diwaspadai diantaranya adalah Simpang Gadok, Pasir Angin, dan Megamendung. Saat ini polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan berupa satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Saat menunggu jadwal penerbangan, anak-anak sering bosan hingga merengek. Nah, pada masa liburan Nataru kali ini, pengelola Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menyediakan ruang bermain sehingga masa menunggu menjadi lebih menyenangkan. Sejumlah penumpang pesawat yang akan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman nampak bermain dengan anak-anaknya di posko ramah ibu dan anak milik Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Posko ramah ibu dan anak adalah inovasi yang didirikan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam mendukung Operasi Lilin Jaya 2025 di periode Natal dan Tahun Baru. Ada 3 posko yang didirikan di setiap terminal. Hal ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang yang membawa balita serta anak-anak. Bahkan petugas menyediakan makanan ringan serta susu untuk penumpang sehingga anak-anak tidak merasakan bosan dalam menunggu jadwal keberangkatan penerbangan. Sejauh ini ada 3 posko ramah ibu dan anak yang didirikan oleh Polresta Bandara di Terminal 2 dan 3. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh para penumpang sambil menunggu agar anak-anak tidak bosan dan riang gembira dalam menyambut libur akhir tahun. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.